Dipancarkan dari Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam dan ihsan yang semoga menjadikan kita insan manusia yang pandai bersyukur. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan kita berharap syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat siang untuk Anda yang pada kesempatan kali ini mendengarkan siaran keagamaan program Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah dalam acara Cahaya Kolbu di 107,9 FM. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya juga akan menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai siraman rohani yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bisa bergabung di 0821 336 70.000 ataupun di 024 674 6352. Dan tanpa berlama-lama kita sambut langsung Dr. Ahmad Musyafiq MAG. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Konan ya. Iya. Kabar gimana? Alhamdulillah baik. Baiknya yang seperti apa boleh dong? Luar biasa ini. Oh iya, ini masih aktif jadi detektif ya Mas ya? Wah, sementara kalau pas siaran gini saya off dulu nih. Iya. Bagi tugas. Baik itu sekarang ini adalah dengan ketentuan sehat gitu ya. Iya, sehat. Sehat lahir, sehat batin, sehat ekonomi. Amin. Karena Muslim dunia pun juga harus sehat ekonomi ya. Amin. Insya Allah dengan sehat ekonomi pun juga bisa banyak bermanfaat untuk kanan kiri dan sebagainya. Nah, Pak Yai, kita punya pembahasan menyikapi perbedaan sesama Muslim dengan bijak. Ngomongin perbedaan ini memang sudah ada sejak dulu kala ya. Iya. Dan tapi kalau dari pandangan Pak Yai sendiri, perbedaan itu apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi menurut saya perbedaan itu sunnatullah. Sunnatullah. Ya. Karena sunnatullah maka terjadi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, pada level apapun, tentu dengan ruang lingkup, masalah yang berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda antara satu tempat dan tempat yang lain. Nah, karena sunnatullah ya, maka ya memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan itu sendiri di bidang apapun, termasuk yang kita bicarakan ini. Perbedaan sesama Muslim berarti sama-sama Islam itu sangat potensial mengalami perbedaan sejak masa Nabi. Saya ambil contoh ya, dulu ada beberapa sahabat, sekelompok sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk melakukan dalam tanda petik operasi militer ke perkampungan Bani Quraidah. Nah, Nabi berpesan. Itu kan perintah beliau terjadi siang hari. Beliau ngendika, kalian jangan sholat asar kecuali sudah sampai di sana. Dauhnya begitu. Nah, dalam perjalanan ternyata belum sampai sudah asar. Nah, disitulah lalu ada dua pendapat menyikapi sabda Rasul itu. Yang satu mengatakan, loh kita tetap sholat. Dauhnya Rasulullah tadi itu kan maksudnya supaya kita melakukan percepatan sehingga supaya sebelum asar paling tidak masih belum habis waktu asar kita udah sampai sana. Ini asar udah mau habis, kita harus sholat. Tapi yang satu mengatakan enggak, Nabi bilang begitu ya saya tetap sholat asar di sana meskipun nanti udah lewat waktunya. Ya diqodok lah, dijamak lah, kan bahasa kita gitu ya. Itu contoh kecil ya. Jadi nanti berkaitan dengan kita belum masuk ke versi sikap ya. Iya. Jadi perbedaan itu terjadi di berbagai bidang, di berbagai level sejak masa Nabi. Nah, perbedaan makin intens mulai akhir masa Rasul sudah mulai nampak ketika beliau sudah sakit, kemudian wafat. Nah, sudah mulai terjadi di masa kekhalifahan juga begitu. Makin meningkat intensitas perbedaan, terutama oleh faktor-faktor yang dalam tanda petik di luar keagamaan, meskipun tidak terpisahkan soal politik ya, soal siapa yang nanti akan
diminta oleh umat untuk menjadi penerus Rasulullah dalam mengurusi urusan-urusan keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, di situ kan faktor-faktor. Sebenarnya perbedaan serupa itu sudah terjadi sejak ada Rasulullah, tetapi kan ketika ada Rasulullah, orang lalu datang untuk minta solusi. Dan banyak hal yang kemudian juga ditekan ya. Masih ada Rasul, tapi ketika Rasul wafat, intensitas perbedaan makin tinggi. Oke, jadi apakah yang dinamakan perbedaan ini, kalau kita menilik di masa yang saat ini itu, mohon maaf saya bilang bahwa kok hal yang bisa dibuat simpel menjadi ribet ya. Nah, saya kira begini, saya punya dua istilah yang menurut saya perlu dibedakan. Jadi soal khilafun dan ikhtilafun. Kalau khilafun itu saya bayangkan begini, ada orang yang sudah lebih dulu menyampaikan pendapat, kemudian ada orang lain tanpa ada konfirmasi, tanpa ada komunikasi, dia memberikan respon, memberikan reaksi dengan pendapat yang berbeda. Jadi sifatnya polemis. Nah, tapi kalau ikhtilaf itu bisa saja dua pihak atau lebih sudah melakukan diskusi, melakukan dialog, tetapi hasilnya memang berbeda. Saya begini, Anda begitu. Ini kan lebih setara, lebih dialogis, meskipun nanti hasilnya tetap berbeda. Sehingga potensi adanya saling menghargai lebih tinggi di sini. Tapi kalau khilaf kan polemis, apalagi sekarang ditopang oleh media sosial yang sedemikian, saya kira belum dewasa ya. Jadi hal kecil bisa menjadi besar. Yang tadinya sesungguhnya bukan perbedaan yang signifikan bisa dijadikan perbedaan yang sangat berat gitu, dan lalu berefek. Nah, yang pertama itu saya sebut sebagai khilaf. Kalau ikhtilaf lebih positif. Itu sebenarnya ada hadis, ini terlepas dari perbedaan pendapat juga mengenai sahih tidaknya hadis ini. Ikhtilafu ummati rahmatun. Kalau saya setuju dari sisi makna. Bagus ini. Karena ikhtilaf itu ada dialog, ada kesetaraan, ada peluang untuk saling mengklarifikasi, mengkonfirmasi, sehingga jadi rahmat. Kalau rahmat, sudah kita belajar bidang agama apapun itu akan ketemu lebih dari satu pendapat. Dulu kita ngaji kitab fihi qaulani, mengenai masalah ini ada dua pendapat. Bahkan fihi aqwalun, mengenai masalah ini ada banyak sekali pendapat. Nah, salah satu hikmahnya orang bisa memilih sesuai kondisi masing-masing, bukan dalam rangka goleki sing penak dinda. Tapi kan ini saya sesuai dengan saya saat saya dalam situasi kondisi seperti ini. Orang sekuat apapun memegang mazhab Syafi'i misalnya, ketika di Masjidil Haram urusan batalnya wudu kan berat kalau harus berpegang teguh pada mazhab itu kan, maka ada kalanya kemudian geser dulu seperti jadi itu hikmahnya, tanpa kemudian kita keluar dari frame pendapat keagamaan yang dikeluarkan oleh para ahlinya. Berarti kita menyesuaikan situasi kondisi berkembang betul. Dan kadang ada juga yang ini berhijrah dengan kata fleksibel, Pak Yai. Nah, fleksibel itu sebenarnya yang seperti apa yang kita bisa mengukurnya. Jangan sampai ibaratnya tadi Pak Yai juga bilang, ini enak buat aku, ya udah, ini aku lakuin. Itu habis itu nanti ganti lagi, nggak enak, ya udah nggak tak pakai. Nah, itu gimana? Kejujuran ya. Kejujuran. Maka dulu pernah ada seorang Badui, itu Arab pedalaman yang nun jauh di sana, datang kepada Rasulullah. Singkat cerita, lalu Nabi memberikan saran sal domirok. Dia kan punya masalah, tetapi juga ada potensi nanti kalau saya kembali ke sana bagaimana? Kalau saya harus datang lagi kepada panjenengan jauh, ngontak belum ada alat komunikasi, mau WA belum ada WA. Tanyakan sal domirok, tanyakan kepada hatimu yang paling dalam, paling genuine ya. Nah, karena setiap orang dibekali itu oleh Allah. Nah, jadi ketika memilih itu tadi pilihannya bukan atas dasar nafsu, tetapi dengan kejujuran bahwa dalam situasi seperti ini, saya menggunakan ini. Orang lain mungkin menggunakan yang berbeda. Maka tadi istilah ikhtilaf itu ada ikhtilaf tanawwu, ya. Beda-beda tapi ragam. Ragam itu kan bisa sama-sama dipakai. Nah, sama pakai itulah, saya pakai ini, yang lain pakai itu, gitu. Dan seterusnya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu hal harusnya kembali ke diri sendiri, tanyakan ya. Tapi selain tanyakan ke diri sendiri, tanyakan ke ahlinya, yaitu para alim ulama ya. Betul. Fas'alu ahla dzikr. Nah, ini sudah menyangkut sikap juga ya, ini sikap menyikapi perbedaan.
Saya beri contoh lain ya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang diminta oleh Rasulullah menjadi komandan pasukan untuk sebuah operasi militer dan petik ya. Ini jangan diperdebat. Nabi sudah ke suatu daerah namanya Sariyah ya. Sariyah itu pasukan perang yang Rasul tidak ikut tindak. Rasul mendelegasikan kepada sahabat. Nah, singkat cerita, sang komandan ini, komandan di zaman Nabi sekaligus jadi imam sholat. Ya. Sang komandan ini ketika ngimami sholat, ini setelah baca Fatihah, baca surat, terus baca kulhu. Nah, nanti ganti rakaat, baca Fatihah, surat, kulhu. Nah, setiap rakaat ada kulhunya. Ini makmum kan pertama-tama kan mikir batin. Tapi sekali dua itu hampir setiap hari begitu di sholat-sholat jahar. Lama-lama mereka bisik-bisik, ini gimana ini imam kita? Ini imam kita melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah. Dalam tanda petik bid'ah kira-kira kalau bahasa gitu. Nah, tapi para sahabat kan bisa ngerem. Sudah, kita jangan bertanya sekarang. Kalau kita tanya sekarang, kita akan tugasnya lagi operasi militer, nanti akan memecah konsentrasi. Nanti kita tanyakan ke Rasulullah. Nah, ini tadi fas'alu ahla dzikri, ada ahlinya. Kalau di zaman itu Rasulullah lah, kalau sekarang siapa? Sekarang bisa, menurut saya semakin institusional semakin bagus. Karena kalau bertanya kepada ahli secara personal itu saya kira kurang mumpuni ya. Bisa institusi ya kelembagaan, bisa MUI kan melibatkan banyak elemen atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kembali ke institusi masing-masing dan biasanya kan setiap institusi mengeluarkan suatu pendapat dia akan mengikat ke anggotanya. Jadi kalau personal dulu ada ulama-ulama yang ahli kan, nah, tapi sekarang saya kira sudah sangat berkurang sehingga orang harus legowo untuk ketika menghadapi persoalan sebelum menjawab ya berdiskusi melibatkan sebanyak mungkin elemen yang dibutuhkan. Jadi makin jawabannya makin objektif lah kira-kira gitu. Dan yang terjadi ketika pasca Rasulullah itu tiada, ada satu kisah yang dimana ketika seseorang itu membawa kudanya untuk menunaikan ibadah, sholat dalam hal ini, dan ketika itu ada yang menyapa, ada yang menegur, ikat dulu, diikat. Terus ada juga yang menegur lagi, kenapa kamu ikat gitu? Yang lebih penting kan sekarang menjalankan sholat dan sebagainya. Dan akhirnya seseorang tersebut, si fulan bilang bahwa kenapa di masa sekarang ini pasca Rasulullah tiada, jadi semuanya yang saya bilang tadi kok membingungkan, malah tambah ribet untuk melakukan. Itu karena apa Pak Yai? Dan untuk menyikapinya sebagai seorang muslim yang harus bagaimana? Ya, tadi pertama-tama kan fas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahlinya. Kemudian kalau kita berkaca dari peristiwa tadi, setelah para sahabat nanti kita bisa mengambil pelajaran dari sini untuk menjawab pertanyaan Mas Konal ya. Jadi setelah mereka sampai selesai melaksanakan tugas dan sampai ke Madinah, bertanya kepada Rasulullah, Rasul, ini imam kami, komandan yang penjaringan kirim kemarin itu begini. Nah, Rasulullah sebelum dawuh memberikan jawaban itu meminta dulu. Oh begitu ya. Kalau begitu coba ke sana lagi, tanyakan kenapa dia melakukan sholat dengan cara seperti itu. Nah, klarifikasi ya. Klarifikasi ini yang sudah jarang dilakukan tabayyun. Di Al-Quran kita temukan 2 kalimat tabayyanu. Tidak hanya dalam konteks inja'akum fasiqun ya, tapi tabayyun klarifikasi. Nah, klarifikasi. Nah, mereka datang dan kemudian setelah matur tanya, dijawab. Jangan kok sholat dengan cara seperti itu? Nah, dia menjawab, li'annaha suratul rahman, karena al-ikhlas itu surat ar-rahman, artinya surat yang di dalamnya berisi totally sifat-sifat Allah yang maha rahman. Fa inni uhibbu an aqra'a biha, fa inni uhibbu an akhtima biha, saya ingin sekali mengakhiri setiap bacaan itu dengan surat al-ikhlas. Kan kayak kita ya, beliau kenapa selalu membaca al-ikhlas? Karena suka dengan al-ikhlas. Kita juga suka. Dengan alasannya yang beda. Beliau suka karena tahu isinya. Nah, kita suka karena pendek. Iya, sama-sama suka lah ya. Udah mirip sahabat lah dalam hal suka surah Al-Ikhlas. Hanya alasannya beda, nggak apa-apa. Nah, sampai ke Rasulullah dijawab oleh Rasul, oh iya, benar apa yang dia lakukan dan Allah akan mencintai dia. Jadi itu kan terjadi teknis sholat yang berbeda, yang baru dan belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi karena sifatnya furu'iyah. Nah,
penting juga mengklasifikasi itu soalnya soal usuliyah yang prinsipil atau furu'iyah. Kalau furu'iyah ya banyak Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan. Maka ada istilah hadis takrir. Takrir itu pengakuan Rasulullah. Rasul tidak mengatakan, Rasul tidak melakukan. Sahabat yang mengatakan untuk melakukan lalu dilaporkan atau beliau sendiri perso, kemudian mendiamkan, tidak melarang, berarti boleh. Gitu ya. Jadi tadi ada bertanya kepada yang ahli. Kalau ahli sekarang ya kita lebih percaya kepada yang bersifat institusional. Kalau personal sudah saya kira harus lihat dulu, jarang sekali ya. Iya. Kemudian yang kedua klarifikasi ya. Tabayun. Iya. Ini penting karena orang itu biasanya, apalagi sekarang itu loh, baru lihat beritanya belum klarifikasi sudah melakukan pernyataan. Nanti tadi polemis, khilafun, dan khilaf ya bikin suasana makin panas. Masalahnya bukannya selesai tapi makin banyak cabangnya iya. Snowball gitu yang lebar kemana-mana. Ya, dan untuk klarifikasi ini sendiri sesuatu hal yang mudah dilakukan tapi jarang sekali. Kira-kira menurut Pak Yai untuk bisa menimbulkan ataupun juga mengajak orang. Saya kira dulu itu ketika saya masih SD dan sebagainya ada istilah musyawarah untuk mufakat kan seperti itu. Tapi sekarang mohon maaf mungkin kalau saya melihat apakah mulai jarang atau bahkan mulai luntur dengan suatu keputusan yang diambil dari pihak yang diamanahi karena memang keilmuan ataupun juga kesalahan, mohon maaf bahasanya, untuk dipilih, atau memang itu kita harus mulai lagi untuk dimasyarakatkan lagi supaya tabayun ini sendiri mudah dan tidak gampang untuk menuduh gitu Pak Yai. Nah, saya kira tabayun ini akan lebih mudah dilakukan, lebih nyaman dilakukan kalau ditopang dengan hal yang ketiga. Yang ketiga itu silaturahmi. Tadi Rasulullah udah datang ke sana. Saya yakin bahwa Rasulullah meminta beberapa sahabat untuk datang itu bukan karena belum ada alat komunikasi. Iya. Ini kita berasumsi aja. Kalau Rasulullah punya handphone, sahabat itu ada handphonenya, bukannya udah tak teko esek enggak. Tapi Rasulullah ngersake supaya sahabat ini tanya, sehingga tidak terjadi yang namanya mengadukan sebelah pihak kan, tanya. Nah, silaturahmi saya termasuk yang kolot dalam memaknai silaturahmi. Silaturahmi tertinggi menurut saya tetap datang bertemu. Meskipun WA-na, teleponan itu bisa setidaknya substitusi, tapi itu sangat sekunder. Yang prinsip dari silaturahmi datang ketemu. Karena kalau ketemu nih roh ketemu roh, bahkan ketawanya kelihatan, senyumnya kelihatan, rasa yang dimiliki seneng itu nyambung juga loh Mas. Mas Konan datang dalam keadaan bergembira, saya ngerasakan juga ikut senang. Nah, coba kalau medsos, apalagi dunia maya, orang semua di dunia maya itu bukan dirinya sendiri. Ketika chatting itu bilangnya hahaha senyum tapi padahal merengut. Nah, kita nggak ngerti juga ya. Jadi ada dua pribadi di dunia maya dan pribadi yang asli. Nah, yang asli ini kita berkurang, apalagi sedang atau pasca ada pandemi yang membuat orang makin berjarak, makin diharuskan untuk menggunakan media sosial gitu ya, teknologi informasi. Tapi menurut saya tetap penting yang namanya silaturahmi dalam maknanya yang paling dasar tadi. Ketemu, bahkan tidak harus ngomong soal yang dibicarakan loh, selesai itu, ya kan. Dan ini saya kira perlu digalakkan lagi. Nah tadi kok saya terlintas ketika orang mau bersilaturahmi dan akhirnya saling memaafkan itu ada sisi yang dimana kita tidak mau untuk melakukan, yaitu sisi nafsu, pastinya egois, Pak Yai. Nah ini gimana nih cara untuk menundukkan, terutama saya juga pribadi, ini gimana nih, saya kok merasanya paling senior, paling berilmu dan lain sebagainya, mendudukan supaya nanti akhirnya perbedaan itu bisa ditarik satu garis, yaitu namanya musyawarah untuk mufakat tadi. Wah, kalau pertanyaan soal menundukkan ego itu persoalan berat, Mas. Berat. Saya nggak kepeksa nggak jawab. Saya ngomong susah. Ya, saya mungkin begini. Puasa itu menurut saya salah satu mekanisme untuk membuat diri kita bisa menurunkan ego ini yang paling efektif, itu puasa.
Nah, puasa dengan level yang makin meningkat ya. Makanya maafkan kan setelah Lebaran toh, puasa dulu karena susah orang dibilang ayo udah memaafkan, urung disuruh melakukan conditioningnya ya berat. Jadi puasa menurut saya salah satu cara efektif agar kita tadi bisa mengontrol nafsu, termasuk tadi ego merasa bahwa gengsi saya datang lebih dulu. Kalau kita berkaca dari ulama-ulama dahulu, coba misalnya para ulama itu tidak merasa rendah itu. Ketika mau ke masjid itu jalan dulu ke tetangga, ke orang-orang sekitar. Lewat, mungkin nggak usah ngomong ngajak jamaah seperti ada kelompok yang begitu ya. Lewat sambil nyapa. Oh nembe nopo tanya menyapa. Sekali, 2 kali, 3 kali lama-lama orang kan ya nggak enak ya. Nggak enak ya kita nih Bu. Jadi tidak merasa kehilangan gengsi ketika yang sepuh mengawali untuk datang ke yang lebih bawah ya. Namanya turun bawah kan, turba. Jadi yang merasa pimpinan ya. Memang ego itu nanti berat kalau coba kalau dua-duanya pakai ilmu ilmunya kan begini. Sayangi yang lebih muda. Ini ilmunya orang tua. Kemudian hormati yang lebih tua, ini ilmunya anak muda. Kalau anak muda ini lalu berbalik, dia menggunakan kata ilmu yang seharusnya dimiliki oleh yang tua, kan jadi repot. Lho dhek sing tua ora gelem nyayangi yang muda. Kan? Okay. Sebaliknya sing tua, lah bocah kok ora ngerti wong tua, kan dia harusnya menghormati saya. Ora ketemu, Mas. Iya. Nah, tapi kalau kemudian udah balik ya sudah, saya tak mengawali. Makanya orang Jawa itu kalau udah ketemu urung minta maaf itu, wah sudah merasa saling maafkan, terus dijalui maaf. Itu buru-buruan ngaku salah kan? Iya. Iya, tapi kalau polemis nih Jopo, jangankan salah gitu ya. Jangankan benar disalahkan, salah disalahkan gak mau. Ya, iya, sudah jelas-jelas salah enggak mau. Itu enggak mau. Orang kalau bilang benar disalahkan mungkin membela ya. Ini salah disalahkan, tapi kalau caranya polemis begitu, main jauh-jauhan. Wah, bisa enggak selesai persoalan. Wah, itu ya. Cukup ada beberapa hal yang harus dilakukan ya, dan ini pun juga bergerak bersama semuanya ya, baik yang tua, yang muda, pemerintah, masyarakat dan semua elemen dan sebagainya. Nah, ketika pembahasan ini berkaitan tentang menyikapi perbedaan sesama muslim dengan bijak. Kata bijak itu membuat saya langsung berpikir yang seperti apa nih? Mohon maaf sekali lagi, ketika bijak itu apakah dengan keputusan yang menguntungkan hanya beberapa pihak betul. Atau yang seperti apa dan bagaimana Pak ya? Nah, menurut saya kok ada ukurannya, ada ukuran yang bisa kita pakai. Makin banyak orang yang merasa puas, itu makin tinggi level bijaknya. Jadi level bijak itu kan kualifikasi kan. Iya. Jadi ada yang bijaknya ya sederhana, ada yang bagus sekali. Jadi makin banyak pihak yang puas, maka makin tinggi nilai bijaknya. Seperti Rasulullah SAW dulu ketika diminta untuk naruh Hajar Aswad. Wah kan tadinya polemis itu. Kau bilang ini saya yang paling berhak. Kau bilang saya yang paling berhak. Lalu akhirnya sampai kepada kesepakatan. Udah nanti siapa yang baru datang ini. Nah ternyata Rasulullah yang rawuh atau kesepakatan menunjuk atau mengerucut kepada pribadi Rasulullah yang waktu itu belum diangkat jadi Rasul kan. Dan orang benar sepakat. Tetapi tidak mentang-mentang diminta untuk meletakkan Hajar Aswad lalu Rasulullah melakukan sendiri, enggak. Rasulullah lalu meminta kain, dibentangkan dan di sudut-sudut semua ngangkat. Nah, kan makin banyak yang ikut, tidak ada yang merasa tersakiti. Bisa jadi kalau kemudian Rasulullah naruh begitu, suatu saat ada, kok dia itu loh, dia siapa? Dia kan anak kemarin sore. Wah kan ya. Tapi Rasul perso apa yang mungkin akan terjadi. Nah, lalu semua orang dilibatkan. Itu namanya wise, bijak. Nah, jadi itu, kalau ada sikap yang makin banyak orang yang menerima, menurut saya itu disebut sikap yang makin bijaksana. Ukurannya, measurementnya begitu. Oke, jadi kepuasan banyaknya pihak ya. Kalau kita berharap semuanya sepertinya susah ya Pak ya. Karena dengan sudut pandang dan lain sebagainya yang melatar belakangi untuk yang bisa kita dibilang bijak. Dan untuk para monitor dai, sekali lagi kami ajak Anda bergabung melalui 0821 336 70.000 atau melalui 024 6746 352. Dan kita jeda sejenak.
107,9 FM Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Masih bersama saya Konan dan tentunya bersama pula Dr. Ahmad Musyafi MAG selaku pengurus wilayah JKH NU Jateng bidang pembinaan tafsir. Dan untuk kesempatan kali ini kita masih membahas tentang menyikapi perbedaan sesama muslim dengan bijak. Perbedaan selalu memunculkan pembelajaran juga ya buat umat manusia ya Pak Yai ya. Dan pembelajaran itu sebenarnya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu hampir sama atau disesuaikan dengan zamannya itu Pak Yai. Ya, sebenarnya kalau polanya relatif sama ya, pola-pola yang sama, hanya persoalannya itu yang tentu berkembang. Berkembang ya. Maka tadi perbedaan bisa menjadikan kita makin dewasa dalam beragama. Jadi kedewasaan beragama itu tidak otomatis berbanding lurus dengan kedewasaan umurnya loh ya. Nah, jadi butuh proses, butuh literasi yang makin banyak ya. Jadi makin banyak informasi yang dimiliki tentu membuat orang makin bisa lebih bijak menyikapi perbedaan. Iya, dan dengan perbedaan ini akhirnya memunculkan berbagai, bisa dibilang dalam Islam sendiri meyakini dengan organisasi, dan itu pun juga dikatakan hingga bahasanya terpecah atau bagaimana menjadi puluhan. Ya, nah ini lagi-lagi kalau tadi saya membedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Ini ada beberapa istilah yang misalnya firqah, ada madhab, ya, ada sub madhab ya. Kalau perbedaan ini terkait dengan agama kita ini menyangkut aspek yang sangat sistemik ya, mencakup seluruh bidang kehidupan itu, maka biasanya disebut dengan firqah. Jadi maka ada ahlus sunnah wal jamaah, dulu pernah ada qadariyah, ada mu'tazilah, ada jabariyah dan seterusnya. Nah kalau perbedaan itu sudah subsisten, sudah masuk di level yang lebih bawah, ada istilahnya madhab. Nah, madhab itu sudah spesifik di bidang-bidang tertentu. Ada bidang fikih, namanya madhab fikih, dan ini yang banyak digunakan. Sesungguhnya juga kalau misalnya terjadi perbedaan di bidang akidah, madhab juga namanya madhab akidah ya. Dan di bawahnya nanti bisa ormas ya, bisa sampai ranting. Iya. Ya, jadi mengikuti level bukan hanya orang yang mengalami perbedaan, tapi juga ruang lingkup bidang yang diperselisihkan. Oke, dan tiap ormas ataupun yang diyakini itu tersebut mempunyai beberapa ciri khas ataupun juga pedomannya itu ya, biasanya diawali dengan metode memahami Al-Quran dan hadis yang bisa jadi berbeda-beda ya. Jadi memang tadi contoh sahabat itu yang satu memahami bahwa perintah Rasul supaya sholat asar di Bani Qurra itu benar-benar begitu, namanya disebut kemudian sebagai prototip orang yang memahami ayat atau hadis secara tekstual. Bunyi teksnya begitu. Wong dikongkon sholat asar ning Bani Qurra ya ning kono meskipun sudah keluar dari waktu asar. Tapi yang satu berpikir, loh, ngendikane Rasul tadi kan bukan begitu. Sholat ada waktunya. Asar ya sholat di waktu asar. Kalau Rasul bilang jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Qurra itu artinya supaya kita perjalanannya lebih cepat. Nah kalau kemudian asar mau habis dan belum sampai sana, sholat dulu. Dua-duanya dibetulkan oleh Rasulullah. Yang kedua itu nanti disebut sebagai prototip orang yang memahami Quran atau hadis secara kontekstual. Lihat konteksnya. Dimulai dengan melihat core nilainya apa, lalu implementasinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kontekstual namanya. Nah, sikap kita nih Pak Yai, ketika itu beda kok ormasnya, tapi kita diundang ke tempat tersebut. Apa sikap kita? Apakah dengan ini cara saya, kamu yang harus memahami, atau kita yang memahami mereka, atau bagaimana sebenarnya? Tadi kalau kita gunakan bahasa agama silaturahmi. Jadi silaturahmi itu bukan hanya kunjungan personal, tapi termasuk institusional. Saya kok menilai bahwa siapapun yang mengawali berkunjung itu yang lebih utama. Dia yang bisa menurunkan ego dan dia yang menang. Man tawadha'a rafa'ahullah. Tapi kan bukan soal menang-menangan. Artinya orang yang mau datang lebih dulu itu dia sudah bisa melakukan satu tahap yang lebih dulu dibanding yang lain. Itu tadi menurunkan ego, ngawali datang. Dan kalau udah datang begitu ya udah relatif terselesaikan. Nah selain silaturahmi, saya kok melihat ada hal penting yaitu yang namanya
kerja bersama yang bersifat kemanusiaan. Di luar masalah-masalah keagamaan, karena kalau masalah keagamaan mungkin relatif potensi konfliknya atau potensi bedanya sangat tinggi. Mas A, B, C, D yang paham keagamaannya berbeda, coba melakukan kerja-kerja kemanusiaan bersama dan difasilitasi oleh pihak-pihak yang relatif netral ya, misalnya pemerintah ya, atau ormas yang lebih besar ini harus mau ngerangkul yang kecil-kecil. Nah, saya mau bilang begini, pasca reformasi khususnya faham atau dalam tanda petik aliran-aliran keagamaan itu makin beragam kan? Iya. Bukan hanya yang lahir di tingkat lokal atau dari khas lokal, tapi yang datang dari luar. Namanya ada impor ideologi, impor paham agamaan. Nah, kita tidak boleh lalu menggunakan sikap khilaf. Wah, dia kan bukan orang warga Indonesia, bukan orang pribumi. Ya. Menurut saya perlu diambil sikap-sikap yang bijak tadi. Karena diakui atau tidak, faham-faham yang terimpor dari luar itu juga sudah mulai banyak pengikutnya dari kita. Nah, kalau disikapi dengan polemis, itu tidak sama dengan sikap itu, makin mereka justru makin menjauh dan makin menguat. Tapi kalau didatangi, diajak aktif bersama, apalagi hanya soal-soal atributif, soal misalnya jenggot panjang, soal celana ke atas, ya biarin sepanjang tidak berimplikasi secara sistemik ya, hanya tampilan pribadi silahkan gitu ya. Nah, ini menurut saya yang jadi penting untuk merangkul semua elemen masyarakat yang apalagi yang sekarang ini muncul dalam bentuk transnasional ya, kelompok-kelompok yang non mainstream. Ini kalau hanya ditembak dari jauh itu, selain dipolemisi, itu nggak cocok dengan sikap bangsa Indonesia, itu cenderung menimbulkan sikap-sikap keras gitu. Kalau ngomong itu kan benar, pernyataan begitu kan benar, tapi kalau disampaikan dari jauh di luar nanti jadinya polemis. Dan yang diomongin tadi saya bilang, jangankan benar dibilang salah, orang salah dibilang salah aja, kalau caranya dari jauh dia akan mencari-cari alasan untuk mengupayakan agar yang salah itu tampak benar. Nah, kalau yang salah tampak benar kan ya tadi mencari-cari dalih. Tapi kalau datang orang nggak usah ngomong tuh ya cair. Kalau yang sudah beda ya biarin beda. Termasuk yang elementer tadi. Soal tadi yang ada imam setiap selesai rakaat ditutup dengan kulhu. Makanya disebut Pak Kulhu. ya elementer aja soal-soal yang parsial, tapi kalau sudah beda kan ya beda, ya biarin aja gitu. Oke. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum di dalam pembahasan berkaitan dengan menyikapi perbedaan sesama muslim dengan bijak. Yang pertama yaitu, kenapa kita juga harus berpegang pada ijtihad? Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan untuk berpegang teguh kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini sebelum saya jawab, ada pernyataan yang harus diluruskan. Tidak benar kalau Rasulullah tidak pernah memerintahkan berpegang teguh selain pada Quran. Kalau kita hanya pakai hadis yang taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihim. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara dan kalian tidak akan pernah tersesat selama masih berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Ini perintah Nabi supaya berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Tapi ini tidak berarti Nabi lalu melarang berpegang teguh kepada yang lain yang namanya ijtihad. Pakai hadis yang lain, yang riwayat mengenai Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu di suatu ketika akan didelegasikan oleh Rasulullah. Istilahnya kalau bahasanya Mas Lutfi itu dai kiriman ya, didelegasikan. Sampai dakwah di sana. Nah, sebelum dikirim itu dilakukan fit and proper test, ditanyai, Mas, sama nanti kalau ngadepi masalah, kira-kira apa yang sampean lakukan? Nggih ngaten Rasul, saya akan nyari jawabannya dari Al-Qur'an. Rasul tanya lagi, lha nek Qur'ane urung ketemu? Loh kan berarti Rasul mengakui bahwa ada persoalan-persoalan yang secara tekstual belum terkandung di dalam Kitabullah. Ya kan teksnya terbatas, walaupun jumlahnya itu 6.236 ayat, 30 juz, banyak kan. Tapi belum semua persoalan
tercover secara tekstual. Lalu Mu'adz menjawab, ya kalau tidak saya temukan jawabannya di dalam Al-Quran, saya beralih kepada sunnatur rasuli. Ya, apa yang pernah jenengan ngendikake, apa yang pernah jenengan tindai. Ya. Waktu itu Mu'adz bin Jabal belum punya koleksi kitab hadis seperti kita sekarang ini. Ya, ya hadis ya yang beliau hafalkan, yang ada di koleksi hafalan beliau. Nah, Rasul masih tanya lagi, lah kalau masalah itu tidak juga sampaikan temukan di dalam hadis, di Quran nggak ketemu, di hadisnya belum ketemu. Lalu Mu'adz bin Jabal, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan menggunakan ra'yuku sekuat tenaga. Itu yang disebut dengan istihad. Wala alu. Ya sudah cukup itu. Dan Rasul membenarkan. Masya Allah, ini berkah untuk Rasulnya Rasul, orang yang dikirim oleh Rasulullah itu. Nah, inilah dalil yang lalu menjadi dasar bagi adanya sumber hukum Islam di luar sumber Quran hadis, namanya ijtihad. Tapi ijtihad ini bukan mandiri begitu saja ya. Kalau di mazhab Syafi'i kan ijtihad ini diwadahi dengan misalnya ijma' dan qiyas. Qiyas itu menganalogkan persoalan yang akan diselesaikan yang belum ada teksnya di Quran hadis ya, dengan persoalan yang sudah ada teksnya di Quran. Kalau contoh yang lama, yang mudah itu di Quran kan innamal khamru wal maisir, khamr ya, khamr haram. Lalu ada sekarang jenis minuman kan, mereknya apa saya nggak tahu. Nggak tahu. Golek ini Quran ya nggak ketemu, hadis sampai berhari-hari nggak ketemu jenis ini. Ya ulama menggunakan qiyas. Khamr diharamkan karena ada unsur iskar, memabukkan. Nah ini memabukkan. Nah ini lalu juga haram dalam hal sama-sama ada ilat memabukkan. Itulah namanya qiyas, analogi. Jadi akalnya masih harus dikerangkai dengan Quran hadis. Jadi bukan akal yang mandiri seperti akal dalam kondisi misalnya dalam fahamnya Mu'tazilah misalnya yang lebih luas. Mu'tazilah pun sesungguhnya juga masih merujuk ke Quran hadis. Hanya persentase penggunaan akalnya yang berbeda. Oke. Jadi itu ya. Jadi tidak benar kalau Rasul tidak mengizinkan. Tapi tentu saja tidak semua orang lantas bisa berijtihad. Semua ada ilmunya, ada ahlinya. Nggak usah soal ilmu keagamaan lah. Soal jahit baju aja kalau nggak ahlinya kan ya nggak enak kan. Masa berarti syaratnya adalah orang yang mempunyai ilmu sajakah ketika menentukan ijtihad atau ya ada persyaratan ahli gitu lah, ada persyaratan ahli. Nah, menurut saya sekarang ini ijtihad personal sudah tidak mencukupi lagi. Ijtihadnya ya kolektif karena ilmu sudah berkembang pesat. Semua ada ahlinya, maka makin banyak yang terlibat untuk memutuskan suatu masalah, maka lebih bagus hasilnya. Nah, jadi kalau saya sekarang menyebutnya dengan istilah ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Lah kalau misalnya mau menjawab persoalan terkait dengan misalnya jenis makanan tertentu, di situ ada kandungan bermacam-macam enzim, macam-macam zat yang mungkin orang yang ahli fikih nggak tahu bagaimana mengidentifikasi. Libatkan orang yang ahli di situ. Dan sekarang ini sepertinya memang bukan sepertinya ya, zaman kolaborasi betul. Bukan hanya kolaborasi di platform YouTube dan lain sebagainya, tapi semuanya kita harus berkolaborasi ya, bersama-sama untuk memecahkan suatu permasalahan, mengurai perbedaan itu dan sebagainya ya. Berarti kita harus saling menghormati pendapat orang lain. Ego insya Allah dengan seperti itu akan turun sendiri sepertinya. Itulah yang dilatihkan lewat yang namanya sholat berjamaah. Jamaah itu kan kadang-kadang kesenggol sebelah atau kadang-kadang disalib koncone atau ya jadi sudah ada proses memberikan ruang bagi yang lain. Kan orang misalnya aku jamaah biasanya ning nggon kono. Ini lah kok dinggoni wong. Lho lah sing ngomong kontrak sapa? Iya kan? Makanya lalu ada ajaran, kalau bisa ya geser-geser. Geser-geser, diberi dalih begini, supaya makin banyak titik di bumi ini yang menjadi saksi ketika kita sholat. Sebenarnya bukan hanya itu. Tadi meminimalisir potensi kalau ada orang, malah kadang-kadang begini, mau ditinggal peci ini tok, tinggal lungo. Jamaah udah mulai tinggal peci ini tok. Iya, orang wani lungo, orang wani nempati, orangnya belum datang. Loh kok sampean kontrak. Nah, jadi
Jadi jamaah bukan sekedar kumpul sholat bareng, tapi di situ ada proses yang namanya memahami orang lain, menghargai orang lain. Yo kadang-kadang kesenggol orang. Jadi proses penurunan ego di situ dilatih. Tapi tadi saya bilang training yang paling kuat dalam hal melatih orang supaya tadi canggih, terbiasa menurunkan ego ya puasa. Maka kan rukun Islam itu sebenarnya kan training kan. Rukun Islam itu training untuk kita. Cuma sisi penghayatannya yang jadi sholatnya butuh didalami, puasanya didalami, dan seterusnya itu butuh penghayatan. Ada lagi yang bertanya berkaitan tentang apakah seumur hidup kita hanya boleh berpegang teguh pada satu mazhab saja. Ini juga pernah menjadi pemikiran saya. Kalau saya hanya satu aja, apakah saya mampu gitu dengan kondisi yang dimana ketika dilarang di mazhab tersebut, tapi saya akhirnya harus bisa untuk melewati ataupun juga menyesuaikan dengan situasi berkembang. Bagaimana Pak Yai menyikapinya? Nah, mazhab bermadhab itu kan mengikuti sistem tadi kalau mazhab fikih ya sistem berfikih ya. Karena kita kan tidak mampu memahami sendiri Quran hadis. Nah, kita ngikuti yang ahli karena syaratnya banyak itu. Nah, biasanya di dalam mengikuti mazhab ini kan istilahnya satu paket ya, satu paket ibadah. Syukur-syukur bisa menyeluruh ya. Tapi tidak ada misalnya kewajiban orang harus mengikuti satu mazhab tertentu. Tapi bagi saya bermadhab itu menurut saya mutlak. Kenapa? Karena kualifikasi kita. Kita lihat di Al-Qur'anul Karim itu kan perintahnya falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum. Ada hendaknya sekelompok orang yang fokus mendalami agama dan inilah yang nanti akan menjadi rujukan. Nah, yang lain-lain belajar agama yang dalam level fardu ain saja. Kemudian waktunya digunakan untuk mempelajari bidang-bidang lain supaya umat Islam menguasai semakin banyak bidang. Nah, jadi yang fokus di bidang agama nggak harus banyak, meskipun banyak itu tidak berarti sedikit tidak berarti kemudian dibatasi, benar ya. Orang sudah di kader banyak ada yang jadi juga sedikit. Ya, artinya tetap ada orang-orang yang harus menekuni diri sehingga lalu jadi ahli dan jadi rujukan. Yang lain kayak kita ini orang awam ya tanya, namanya bertaklid. Jadi taklid itu bukan sesuatu yang tabu. Ya harus taklid atau nggak ngerti kok. Kita mau bangun gedung kan nggak harus tahu detail hitungannya seperti seorang insinyur kan, ya kita taklid aja. Nah, apalagi soal agama. Tetapi di dalam proses taklid itu jangan berhenti, ada namanya proses mengupgrade kompetensi. Kok orang itu ki ngopo to jane, oh begini, lalu mulai sedikit-sedikit tahu alasannya. Itu yang namanya ittiba, levelnya di atas taklid. Yang paling tinggi kan ijtihad, kita nggak mungkin melakukan ijtihad. Nah, kita mengikuti. Nah, tadi ada pilihan. Kalau dalam kasus tertentu saya misalnya kok berat mengikuti mazhab ini ya silakan. Makanya kan kita paling tidak kan ada mazhabul arba'ah, ada mazhabul khamsah kan. Cuma untuk tahu mazhab A, B, C kan juga butuh waktu untuk belajar. Iya. Minimal ya bertanya. Nah, soal ini kira-kira di mazhab itu ada berapa pendapat. Wong begini, kalaupun orang misalnya tidak keluar dari mazhab, di dalam mazhabnya itu sendiri udah berkembang sekian banyak pendapat loh. Makanya ada mazhab, ada Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, ada namanya Syafi'iyah. Beda loh ya. Kalau Imam Syafi'i ya apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang bisa kita lacak lewat karya-karya tulis beliau, Al-Um dan lain-lain. Tapi kalau Asy-Syafi'iyah itu orang-orang yang mengikuti metode istinbatnya Imam Syafi'i yang lalu boleh jadi dengan metode yang sama itu bisa menghasilkan produk yang berbeda. Maka tadi kan saya bilang, ketika kita belajar fikih mazhab Syafi'i pun kita akan ketemu dengan istilah fihi qaulani. Mengenai masalah ini ada dua pendapat. Bahkan yang lebih dari itu fihi aqwalun. Mengenai masalah ini ada sekian banyak pendapat loh. Nah, banyaknya pendapat itu lalu jadi berkah karena suatu saat kita bisa milih yang ini. Suatu saat karena situasi kondisi berbeda kita milih yang ini. Jadi orang bisa melakukan pilihan intern mazhab sendiri atau kalau memang sudah tidak ada dan diperlukan ya bisa beralih menggunakan mazhab yang lain. Oke. Semoga juga dengan jawaban ini lebih memperkuat
ketika melakukan beberapa hal dengan situasi dan kondisi yang ibaratnya ketika sudah berpegang satu mazhab mungkin bisa apa ya ke mazhab lain apa gimana ya gitu ya. Karena kan sudah banyak buku-buku terjemahan menginformasikan ragam pendapat dari sejumlah mazhab kan, al-madzhabul arba'ah, al-madzhabul khamsah ya. Mengenai satu masalah kita tahu A, B, C, D. Tapi kalau kita tidak punya waktu untuk menguasai ragam pendapat itu kan bisa tanya ke ahlinya. Kalau soal ini ada mazhab atau pendapat apa saja, atau kalau saya begini boleh apa tidak. Menurut saya kok tadi fas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahlinya itu penting. Oke. Yai, saya masih bingung dengan perbedaan pandangan mengenai jual beli online. Katanya tidak boleh karena harus akad jual beli secara langsung. Ini juga seringkali ya dibingungkan karena memang ya seperti tadi Pak Yai bilang, ketemu tuh apa namanya memperkuat bukan hanya silaturahmi, tapi betul. Ketika kita jual beli ini barangnya. Lah, tapi dengan kondisi yang sekarang sudah berkembang Pak Yai. Ya, memang apa? Makin tinggi pemenuhan syarat dalam hal jual beli ya tadi misalnya semakin ketat syarat-syarat yang dipenuhi dan lalu menimbulkan masing-masing pihak ridho ya itu makin bagus. Makanya jual beli yang langsung itu nilainya lebih tinggi dibanding jual beli yang dulu ada istilahnya salam ya pesen. Saya kira kok jual beli online itu relatif bisa dianalogkan ke situ. Nah lagi-lagi kita berhadapan dengan yang namanya beratnya menverifikasi partner-partner jual beli kita kan. Nah di online orang bisa melakukan apa saja. Betul. Makanya kan perlu tracking kan. Oh ini bagus, ini bagus. Selama akad itu dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, saya kira ya sah. Kalau soal sahnya kan sah kan. Tetapi resikonya lebih tinggi daripada yang direct selling. Kalau saya tidak akan masuk ke boleh tidak boleh ya. Kalau dari sisi unsur-unsur dasarnya akan terpenuhi. Tetapi tingkat resiko ketika orang melakukan transaksi online ya tadi lebih tinggi dan orang harus siap itu. Wah, pesen ya saya pesen buantal bagus. Jerone isine. Ya kan? Kalau apa namanya? Ya memang direct selling aja, orang jual beli langsung aja bisa melakukan tipuan kok ya. Soal tipu menipu ya makanya Nabi selalu berpesan laisa minna man ghasyana. Tidaklah termasuk kelompokku, berarti saya dibenci oleh Allah kan. Man ghasyana, orang yang menipu. Itu beliau ngendika, suatu saat itu beliau jalan-jalan ke pasar. Kemudian ketemu pedagang, ditumpukan dagangannya itu, beliau kalau di atas kan kelihatan bagus, kemudian beliau merogohkan. Nah ternyata di bagian bawahnya jelek. Nah, makanya lah itu kan ada yang aktif begitu penjual yang begitu ya. Jadi kalau ini sebungkus buah misalnya, yang di luar bagus-bagus, yang di dalam jelek, wah ya itu berat. Jangankan online ya, yang direct selling begitu aja juga masih ditemukan kemungkinan ketemu yang begitu itu. Jadi prinsipnya makin membuat semua pihak tadi legowo itu makin bagus nilai jualnya. Ini lepas dari soal sah tidak sah ya. Ya kembali ke tadi pilihan masing-masing mana yang nyaman. Kalau saya kok selama tidak terpaksa harus online kok enggak. Tapi kan kita juga menghargai sekarang ini yang namanya transaksi online, bisnis online dan jual beli jangankan jual beli apa saja online. Kecuali makan ya. Makannya pesennya kan online. Online juga. Dan makannya kan langsung tuh. Iya. Kalau hanya gambar nggak kenyang ya. Iya. Aduh saya udah makan online. Iya, saya beli mie ayam gitu kan, udah bayar tapi dikirimnya stiker kan itu kita nggak bisa makan ya. Satu lagi pertanyaan, bagaimana jadinya Pak Yai jika perbedaan pandangan dalam Islam justru membuat orang jadi ragu untuk ibadah karena merasa terlalu takut salah lah, takut dosa, bagaimana ya? Nah itu yang harus ditangani orangnya. Jadi tadi saya sampaikan dawuhnya Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat tadi yang dialogis karena kata-katanya ikhtilaf. Umat yang dimaksud umat itu bukan hanya semua orang tapi yang ahli. Rahmatun jadi rahmat karena umat yang awam itu bisa jadi punya referensi, banyak pilihan. Saat tertentu ini, saat yang lain begitu.
dengan tadi sikap memilih bukan karena semata-mata menurut mengikuti nafsu, tak golekane sing penak, bukan gitu, tapi karena faktor situasi dan kondisi. Jadi rahmat. Nah, jadi pertama-tama kita harus terima dulu bahwa memang ada perbedaan. Nggak usah alergi dengan perbedaan. Dari yang level usuli sampai yang furu'i. Sholat itu loh, sholat sesama madhab Syafi'i, ya beda-beda kok ya. Jangankan sudah beda madhab. Orang sama-sama takbir versinya bermacam-macam. Ya nggak apa-apa dah. Yang penting ketika sholat nggak usah inspeksi yang sebelah. Iya. Seneng apalagi koreksi. Sekarang ya. Sekarang itu masjid kan makin itu kan masjid, tempat-tempat ibadah di kita itu kan terbuka, orang bisa saling silang kan. Kan kalau di agama teman kita, agama yang lain misalnya kan ada ini jamaah ini tempat ibadahnya harus ini, nggak ganti-ganti. Iya. Ya kelebihannya identifikasinya kan mudah, semua umat akan teridentifikasi. Tapi repotnya kalau dia pergi. Iya. Nah kalau umat Islam kan masjid musola bisa dipakai Gimana? oleh umat Islam dengan bermacam-macam faham, mazhab, kecuali yang eksklusif. Wah, ini kudu masjidku dewe lah. Iya. Repot ya. Jadi pertama-tama kita harus menerima bahwa memang ada perbedaan pendapat. Kalau ada banyak sudah pilih. Kan hidup itu harus memilih. Iya. Iya kan? Bukan hanya soal beragama, memilih pasangan kan juga milih. Semuanya milih. Bingung aku milih. Iya. Ini Akhirnya ada nggak sih, nikah. kan? Iya. Ya, Mas Konan akhirnya kan harus memilih juga Iya, kan. Nah, sudah. Hidup itu pilihan. Alhamdulillah. Tadi itu diberi saran begitu. Hidup itu pilihan, termasuk memilih banyaknya pendapat yang berkembang mengenai masalah tertentu di dalam persoalan agama. Nggak usah ragu. Ragu milih nggak jadi. Harus mantep berarti. Mantep. Ya. Iya. Itu saya pilih, saya tunjuk, saya lakukan dengan ya. segala konsekuensinya. Nah, Konsekuensinya. saya ingin bilang begini. Kalau pilihan itu betul-betul dilakukan dengan pertimbangan yang matang, kalau istilahnya istihad yang mumpuni gitu ya, itu tidak ada istilah salah benar. Nabi mengatakan kalau orang istihad lalu hasilnya salah dapat 1 pahala. Kalau orang beristihad hasilnya benar dapat 2 pahala. Lah tapi kan kita nggak tahu mana yang benar. Yang benar salah nanti di akhirat. Berarti dua-duanya. Misalnya ada 2 orang, yang satu hasilnya A, yang satu dua-duanya berpotensi salah, juga berpotensi benar. Berpotensi dapat 1 pahala, berpotensi 2 dapat, kan sama-sama dapat pahala. Jadi bukannya lalu dapat minus, enggak ada. Jadi lakukan pilihan. Nah, memilih itu tadi bagian dari tanggung jawab keberagamaan. Pilih dan enggak usah khawatir ini salah. Ya sudah, salah benar itu nanti di sana. Kan salah benar dalam perspektif orang iya nek sing pendapatku benar denganmu salah. Bahkan Imam Syafi'i kan pernah ngajari kita ya. Ketika berdebat lalu hasilnya tidak ada titik temu, beliau mengatakan bahwa pendapatku benar. Tapi ada kemungkinan salah, ada prosentasi. Pendapat dia salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah, sisakan ruang untuk begitu. Jadi tidak boleh mutlak pokoknya ngon kursing benar. Nah, itu liyane salah. Ya. Iya. Itu kalau pokoknya itu hati-hati nanti bisa jadi kopoknya. Waduh, dibolak-balik ini. Berat ya. Ya ini sebenarnya pingin lanjut terus itu kan karena kita terbatasi oleh waktu dan tentunya juga apa yang ingin disampaikan sebagai resum pembahasan menyikapi perbedaan sesama muslim dengan bijak ini Pak Yai, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira begini ya. Pertama tadi kita harus menerima bahwa perbedaan itu pasti akan terjadi. Lalu yang kedua, pilih ketika harus memilih ya. Ketika banyak pendapat, lalu pilih. Yang ketiga adalah sikapi mereka yang berbeda pendapat dengan kita dengan cara yang baik karena semua punya hak memilih ya. Jadi kita melihat pilihan mereka kita hormati dan yang berikutnya saya kira sikap-sikap yang perlu kita ambil tidak semata-mata personal, mulai penting untuk melakukan sikap-sikap dan tindakan institusional. Apalagi sekarang dalam konteks masyarakat muslim kita makin banyak elemen umat Islam dan kita juga makin wise tadi, bijak itu artinya makin banyak pihak yang legowo dan bisa menerima dengan sikap kita. Dan dengan begitu insya Allah apapun pilihan kita terhadap pendapat tertentu dari keagamaan kita akan menaikkan level kualifikasi agama, makin takwa bukan makin repot dengan urusan-urusan yang lain.
Saya kira begitu Mas Konan. Terima kasih untuk Dr. Ahmad Musafik MAG atas pembahasan di kesempatan kali ini dalam acara siaran keagamaan program Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Cahaya Kolbu di 107,9 FM. Konan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.